Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fitriani dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan atau membuat video pendek mengenai keahlian mendengar dalam komunikasi interpersonal. Baik, kita lanjut ke teman-teman saya untuk perkenalan. Halo guys, perkenalkan nama saya Mikael Aditya Sinaga. Saya Magdalena Pardede. Pada video kali ini, kami akan membahas apa arti dari komunikasi interpersonal. Dan yang kedua, apa saja tipe-tipe dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, apa tujuan dalam komunikasi interpersonal. Dan yang keempat, apa implikasi yang ada dalam komunikasi interpersonal. Yang kelima, bagaimana mendengarkan sebagai keahlian interpersonal. Dan yang keenam, bagaimana kelebihan dan kelemahan pada komunikasi interpersonal. Baik, kita lanjut ke video. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Nah, pertanyaan umum yang sering kita dengar itu tentang apa sih dari pengertian dari komunikasi interpersonal. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Menurut Joseph A. De Vito, di dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, menjelaskan komunikasi antar pribadi melibatkan percakapan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan interaksi langsung yang melibatkan penerima dan pengirim serta respon secara langsung. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang mengapa sih komunikasi dianggap baik. Nah, sini saya menjelaskannya. Komunikasi dianggap baik ketika mencapai efek. Efek yang disebut ada berbagai kategori. Yang pertama efek kognitif, yang kedua efek afektif, dan yang ketiga yaitu efek konatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe mendengarkan. Ada beberapa tipe-tipe dalam mendengarkan. Yang pertama yaitu mendengarkan isi, disebut dengan content listening atau mendengarkan isi dari pembicara. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan kritis atau disebut dengan critical listening. Yang ketiga yaitu mendengarkan dengan empati atau empathic listening. Ada beberapa langkah yang harus kita perlu ketahui supaya baik dalam mendengarkan. Yaitu yang pertama adalah menerima, yang kedua menafsirkan, dan yang ketiga mengingat, dan yang keempat adalah mengevaluasi, dan yang kelima adalah merespon. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama itu adalah menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukan individu untuk mengkomunikasikan wawasan yang mereka miliki. Yang kedua adalah menciptakan dan memelihara hubungan manusia yang merupakan makhluk sosial. Dan yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku komunikasi. Ini bertujuan untuk merubah perilaku seseorang. Dan yang keempat adalah mengetahui dunia luar. Ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia luar. Nah, yang kelima adalah bermain dan mencari hiburan. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan suasana kesenangan hati dan pikiran. Dan selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Komunikasi interpersonal atau antar pribadi telah dijelaskan sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah hasil dari hubungan sosial yang terbentuk. Ketika manusia berkomunikasi dengan Allah atau ketika kita melakukan komunikasi pribadi, komunikasi itu cenderung mempengaruhi kita sendiri. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doanya dan mempengaruhi rasa syukur kita dan tumbuhnya kesadaran dan keagungan Allah pada diri kita. Lalu, keputusan menghadap atasan sebagai hasil dari komunikasi interpersonal yang terjadi mempengaruhi dan disebut dalam hal keberanian untuk bertanggung jawab. Efektivitas komunikasi yang berlangsung membedakan komunikasi dengan orang yang dilakukan dalam jumlah kecil maupun besar. Dalam konteks keluarga dan persahabatan, komunikasi interpersonal yang efektif memungkinkan hubungan yang baik terjalin dengan anggota keluarga. Teman-teman, namun perlu diingat bahwa konteks percakapan komunikasi dan interaksi dengan keluarga dan teman ini bisa berbeda-beda. Komunikasi interpersonal juga berperan dalam mengekspresikan identitas pribadi seseorang.
termasuk sikap dan kepribadian sejatinya mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar guna untuk mengekspresikan jati diri kita. Mendengarkan sebagai hal yang terpersonal. Mendengarkan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap manusia, baik secara tatap muka maupun secara berkelompok. Dengan mendengarkan, dapat memperoleh informasi, menguasai masalah mengatasi masalah, dan berbagai pengalaman serta perasaan dengan orang lain. Dengan komunikasi, termasuk komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengarkan merupakan hal yang penting agar memahami dengan baik pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kelebihan dan kelemahan. 1. Kelebihannya, gagasan yang literaturnya yang beragam dan relevan sesuai dengan topik yang diangkat, yaitu tentang komunikasi antar pribadi, gaya kepemimpinan, komunikasi sebuah kebutuhan manusia, dan mendengar sebagai keahlian antar pribadi. Yang kedua, kelemahan, ada beberapa kata-kata yang mungkin akan sulit dipahami oleh para pembacanya. A few moments later.